Dalam proses pembelajaran, seorang pendidik tentu perlu menentukan metode pembelajaran yang tepat bagi para peserta didiknya. Setiap pembelajar memiliki cara belajar dan kemampuan memahami materi yang berbeda-beda, sehingga pendidik harus mampu memilih metode yang paling sesuai dan mudah dipahami oleh semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai metode pembelajaran, khususnya yang digunakan dalam pembelajaran bahasa asing. Fokus kita akan tertuju pada pembelajaran bahasa Jepang, serta implikasinya terhadap penguasaan keterampilan berbahasa. Mari kita simak bersama beberapa metode pembelajaran bahasa asing dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran bahasa Jepang. Oke, metode yang pertama ada metode Bunpo Honnyakuho atau Grammar Translation Method atau metode terjemahan tata bahasa. Metode ini merupakan salah satu cara belajar bahasa yang menekankan pada tata bahasa atau grammar dan terjemahan teks dari bahasa asing ke bahasa ibu. Metode ini sudah digunakan sejak abad ke-17 di Eropa. Awalnya untuk mempelajari bahasa klasik seperti Yunani dan Latin. Tujuannya agar orang bisa menerjemahkan tulisan-tulisan kuno dan memahami budaya atau ilmu pengetahuan dari luar negeri. Dalam kelas, metode ini diterapkan dengan cara yang pertama, guru akan menjelaskan tata bahasa, yaitu struktur kalimat dan aturan-aturannya. Kedua, guru akan memperkenalkan kosakata baru yang perlu dihafal. Yang ketiga, guru akan memberikan teks bacaan dan menerjemahkannya kalimat demi kalimat ke dalam bahasa ibu siswa. Yang keempat, kadang siswa akan diminta membaca keras-keras, tapi bukan untuk melatih pengucapan, tapi hanya agar mereka memahami arti teksnya. Jadi, fokus utama metode ini adalah agar siswa bisa membaca dan menerjemahkan teks dengan benar, bukan untuk berbicara dan mendengarkan secara aktif. Metode ini memiliki kelebihan. Yang pertama, bisa diterapkan pada banyak siswa sekaligus. Yang kedua, efektif untuk memahami teks tertulis dan budaya asing. Dan yang ketiga, melatih logika dan kemampuan berpikir analitis siswa, karena mereka harus memahami struktur bahasa secara mendalam. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak melatih kemampuan berbicara dan mendengarkan secara alami. Kedua, pemahaman bahasa menjadi terlalu bergantung pada terjemahan, bukan makna langsung dalam bahasa asing. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk pembelajaran bahasa yang menekankan komunikasi aktif siswa. Yang keempat, kadang siswa akan diminta membaca keras-keras, tapi bukan untuk melatih pengucapan, tapi hanya agar mereka memahami arti teksnya. Jadi, fokus utama metode ini adalah agar siswa bisa membaca dan menerjemahkan teks dengan benar, bukan untuk berbicara dan mendengarkan secara aktif. Metode ini memiliki kelebihan. Yang pertama, bisa diterapkan pada banyak siswa sekaligus. Yang kedua, efektif untuk memahami teks tertulis dan budaya asing. Dan yang ketiga, melatih logika dan kemampuan berpikir analitis siswa, karena mereka harus memahami struktur bahasa secara mendalam. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak melatih kemampuan berbicara dan mendengarkan secara alami. Kedua, pemahaman bahasa menjadi terlalu bergantung pada terjemahan, bukan makna langsung dalam bahasa asing. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk pembelajaran bahasa yang menekankan komunikasi aktif. Metode yang kedua adalah metode Chokusetsuho atau direct method atau metode langsung, yang merupakan cara mengajar bahasa asing, dalam konteks ini bahasa Jepang, tanpa menggunakan bahasa ibu sama sekali. Artinya, selama proses belajar, guru dan siswa hanya menggunakan bahasa Jepang, bukan bahasa Indonesia. Nah, tujuan dari metode ini adalah agar pembelajar bisa berkomunikasi langsung dalam bahasa Jepang, bukan hanya memahami artinya lewat terjemahan, jadi siswa diajak berpikir dan berbicara langsung dalam bahasa Jepang. Dalam kelas, penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru akan mengajar sepenuhnya dalam bahasa Jepang. Nah, makna kata akan dijelaskan dalam bentuk benda nyata, gambar, atau gerakan, bukan dengan menerjemahkan. Misalnya, untuk kata inu, guru bisa menunjukkan gambar inu atau anjing, bukan berkata artinya anjing.
Kemudian yang kedua, kegiatan dilakukan lewat tanya jawab dalam bahasa Jepang. Misalnya, sensei akan bertanya atau guru akan bertanya, "Kore wa nan desu ka?" sambil menunjukkan benda nyata berupa buku. Kemudian siswa akan menjawab, "Sore wa hon desu." Selanjutnya, tata bahasa atau gramatika diajarkan secara induktif. Artinya, siswa menemukan sendiri pola atau aturan dari contoh-contoh yang diberikan guru, bukan dari penjelasan langsung. Yang terakhir, pelafalan atau hatsuwon juga menjadi bagian penting sehingga siswa terbiasa berbicara dengan pengucapan yang benar. Metode ini memiliki kelebihan. Yang pertama, membantu siswa berpikir dan berbicara langsung dalam bahasa Jepang. Kedua, melatih kemampuan mendengar dan berbicara dengan cepat. Yang ketiga, lebih menarik dan interaktif karena melibatkan banyak kegiatan langsung. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, sulit diterapkan untuk pemula yang belum punya dasar bahasa Jepang sama sekali. Kedua, membutuhkan guru yang sangat terampil dalam mengajar tanpa terjemahan. Dan yang terakhir, tidak terlalu fokus pada kemampuan membaca atau menulis. Metode yang ketiga adalah metode Shizen Teki Kyojuho atau natural method atau metode alamiah. Metode ini didasarkan pada cara anak kecil belajar bahasa ibunya secara alami tanpa banyak aturan tata bahasa atau terjemahan. Tujuan metode ini adalah agar siswa bisa belajar bahasa asing dengan cara yang mirip seperti belajar bahasa ibu, yaitu lewat mendengar, berbicara, dan berinteraksi langsung dalam bahasa tersebut. Metode alamiah ini memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, hanya menggunakan bahasa target di kelas. Guru tidak akan menerjemahkan ke dalam bahasa ibu. Misalnya, dalam kelas bahasa Jepang, semua penjelasan dan instruksi disampaikan dengan bahasa Jepang. Yang kedua, menghubungkan kata dengan benda atau tindakan nyata. Misalnya, saat belajar kata hong atau buku, guru akan menunjukkan buku sungguhan sambil mengucapkan katanya. Jadi, siswa memahami maknanya dari konteks, bukan dari terjemahan. Yang ketiga, belajar dimulai dari mendengar. Seperti anak-anak yang mendengar orang tuanya berbicara terlebih dahulu, baru kemudian meniru ucapan itu. Yang keempat, belajar lewat pengalaman langsung. Anak-anak atau siswa menyentuh, melihat, menunjuk, atau menggunakan benda nyata untuk memahami arti kata. Yang kelima, belajar secara bertahap dari bunyi dan pola umum. Mereka tidak akan mempelajari kata satu persatu, tapi dalam bentuk ungkapan atau kalimat yang sering dipakai sehari-hari. Yang keenam, kesalahan dianggap hal yang wajar. Seperti anak kecil, siswa boleh salah, yang nantinya akan belajar memperbaiki secara alami melalui kebiasaan mendengar dan berbicara. Yang ketujuh, belajar terjadi terus-menerus lewat banyak sumber. Semua orang di sekitar seperti guru, teman, lingkungan bisa menjadi guru karena semua berinteraksi dalam bahasa target. Yang kedelapan, pengulangan itu penting. Siswa perlu mendengar dan menggunakan bahasa itu berulang kali sampai bisa berbicara secara spontan. 9. Belajar dengan suasana menyenangkan. Prosesnya alami, seperti anak yang belajar sambil bermain, bukan tekanan tetapi rasa ingin tahu. Dan yang terakhir, bahasa yang dipelajari adalah bahasa hidup. Artinya, bahasa yang dipakai sehari-hari dalam percakapan nyata, bukan hanya bahasa buku atau tulisan formal. Selanjutnya ada metode Zenshin Hanno Kyojuho atau Total Physical Response Method. Metode ini dilakukan seperti anak kecil belajar bahasa ibunya atau belajar dengan cara alami. Seorang pembelajar belajar bahasa lewat mendengar dan meniru tindakan. Metode ini dikembangkan oleh James Archer, seorang psikolog dari Amerika. Lalu penerapan metode ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, guru memberi pemerintah dan memperagakan gerakannya, lalu pembelajar akan meniru tindakan tersebut. Contohnya, guru berkata "tatte kudasai" atau artinya tolong berdiri sambil berdiri, lalu siswa kemudian ikut berdiri. Lalu, guru berkata "suatte kudasai" yang artinya tolong duduk sambil duduk, siswa pun meniru dan duduk. Dengan cara ini, siswa belajar menghubungkan kata dengan tindakan dan makna, bukan hanya dengan terjemahan.
Lalu, siswa pun tidak perlu langsung berbicara. Pada awalnya mereka hanya mendengar dan melakukan. Setelah beberapa waktu atau sekitar 15 jam pelajaran, keinginan untuk berbicara muncul secara alami. Guru pun tidak memaksa siswa untuk berbicara dan tidak langsung membetulkan kesalahan mereka, karena fokusnya adalah melatih pendengaran dan pemahaman atau listening comprehension. Nanti ketika kemampuan mendengarnya bagus, pengucapan siswa akan membaik dengan sendirinya. Lalu ada pun tujuan dan kelebihan dari metode Denshin Hanno Kyojuho. Yang pertama, membuat pembelajaran bahasa terasa alami, aktif, dan menyenangkan, serta membantu siswa mengingat kosakata dan struktur kalimat melalui gerakan tubuh. Metode ini cocok untuk mengajarkan kata kerja atau verba, bentuk perintah, kosakata dasar, serta struktur kalimat sederhana. Selanjutnya ada metode Gonshiki Kyojuho atau Goin Method. Metode ini meniru cara anak kecil belajar bahasa, yaitu dengan mendengar, memahami, dan menggunakan bahasa secara alami dalam bentuk kalimat, bukan kata per kata. Gonshiki Kyojuho atau metode Goin ini dikembangkan oleh François Goin, seorang guru bahasa dari Perancis yang hidup pada tahun 1831 hingga 1895. Awalnya, Goin mencoba belajar bahasa Jerman dengan metode terjemahan dan tata bahasa atau grammar translation. Tetapi ia gagal memahami dan berbicara dengan lancar. Dari pengalaman itu, ia menyadari bahwa belajar bahasa dengan menghafal aturan dan terjemahan saja tidak cukup untuk bisa berbicara. Karena itulah ia menciptakan metode Goin ini. Nah, metode ini diterapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, belajar dimulai dari mendengar. Sebelum bisa berbicara, anak-anak mendengarkan banyak kata dan kalimat dari orang di sekitarnya. Karena itu, siswa sebaiknya mendengar bahasa target terlebih dahulu sebelum diminta berbicara atau menulis. Lalu yang kedua, belajar dengan satuan kalimat bukan kata lepas. Anak-anak tidak belajar kata per kata, tetapi memahami kalimat lengkap yang bermakna. Contohnya, Ali bangun, Ali membuka jendela, Ali mencuci muka, Ali sarapan. Rangkaian kalimat ini menggambarkan urutan tindakan nyata sehingga mudah dipahami dan diingat. Yang ketiga, bahasa mengikuti urutan pikiran atau shiko no junjo. Kalimat yang diucapkan harus mengikuti alur berpikir atau urutan logis suatu tindakan, seperti menceritakan peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Ini pun membantu siswa memahami konteks dan makna secara alami. Lalu yang keempat, verba atau kata kerja adalah pusat bahasa, karena sebagian besar komunikasi berisi tindakan atau kegiatan, maka kata kerja menjadi inti pembelajaran. Dengan memahami kata kerja dan penggunaannya, siswa lebih mudah membentuk kalimat dan berbicara aktif. Dan tujuan dan keunggulan metode Goin ini, yang pertama membantu siswa berpikir dalam bahasa target, bukan menerjemahkan dari bahasa ibu. Lalu membuat siswa aktif berbicara dan memahami struktur kalimat dengan alami, serta meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara secara komunikatif dan kontekstual. Metode ini cocok untuk pembelajaran berbasis tindakan atau kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada Palma no Kyujuho atau Palmer Method. Metode ini dilakukan dengan belajar bahasa melalui latihan, mendengar, dan berbicara terlebih dahulu sebelum membaca dan menulis. Karenanya metode ini disebut oral method. Metode ini dikembangkan oleh Harold E. Palmer, seorang ahli pendidikan bahasa dari Inggris. Pada tahun 1922, ia datang ke Jepang untuk membantu meningkatkan pengajaran bahasa Inggris, dan di sanalah ia mengembangkan metode pembelajaran lisan atau oral method. Palmer berpendapat bahwa belajar bahasa tidak cukup hanya dengan menerjemahkan dan mempelajari tata bahasa. Sebaliknya, bahasa harus dipelajari secara langsung melalui pendengaran dan ucapan seperti ketika kita belajar berbicara sejak kecil. Tujuan dari metode Palmer sendiri, membantu siswa berpikir langsung dalam bahasa target tanpa menerjemahkan ke bahasa ibu, lalu mengembangkan komunikasi lisan atau listening dan speaking sebagai dasar untuk membaca dan menulis, lalu menghubungkan bunyi bahasa langsung dengan maknanya bukan melalui terjemahan. Lalu berikut langkah-langkah metode dari Palma no Kyojuho. Yang pertama, pengamatan dengan telinga atau listening practice, di mana siswa mendengarkan bunyi-bunyi bahasa seperti cara pengucapan, nada, dan ritme. Tujuannya agar telinga terbiasa dengan suara bahasa asing, lalu meniru pembicaraan orang lain atau imitation. Siswa menirukan apa yang didengar mengikuti cara gurunya mengucapkan. Ini melatih pelafalan dan intonasi yang benar. Lalu yang ketiga, membiasakan diri berbicara atau repetition dan fluency practice. Siswa sering mengulang kata atau kalimat agar alat ucap bergerak dengan spontan dan lancar tanpa berpikir terlalu lama. Lalu, memberikan makna atau understanding meaning. Siswa belajar menghubungkan bunyi bahasa dengan makna secara langsung, tanpa menerjemahkannya.
Caranya bisa dengan menunjuk benda nyata atau gambar, memberi definisi dengan bahasa target, mengganti kata dengan sinonim dalam bahasa target, memahami makna dari konteks kalimat, dan jika sangat perlu, menerjemahkan ke bahasa ibu. Tapi Palmer menyarankan agar cara ini dihindari. Nah, tujuan tahap ini adalah agar ketika siswa mendengar kata, mereka langsung memahami maknanya dalam pikiran, bukan dengan menerjemahkan dulu. Lalu yang terakhir, memprediksi atau membentuk kalimat baru atau application dan transformation. Pada tahap akhir, siswa belajar menggunakan pola kalimat yang sudah dikuasai untuk membuat kalimat baru, misalnya mengubah subjek, kata kerja, atau situasi. Dalam bahasa Jepang disebut okikae atau mengganti kata, dan tenkan atau mengubah bentuk kalimat. Metode Berlitz dikembangkan oleh M.D. Berlitz, seorang pendidik bahasa asal Jerman, yang kemudian pindah ke Amerika Serikat dan mendirikan Berlitz School of Languages pada tahun 1878. Tujuan metode Berlitz adalah 1. Berkomunikasi secara langsung dan spontan dalam bahasa asing. 2. Berpikir dalam bahasa target, bukan menerjemahkan dari bahasa ibu. Dan yang terakhir ada menguasai bahasa lisan lebih dulu sebelum membaca atau menulis. Tata cara atau ciri-ciri utama metode Berlitz adalah 1. Menggunakan bahasa target 100% di kelas. 2. Guru adalah penutur asli atau native speaker. 3. Belajar dalam kelompok kecil. 4. Menggunakan benda nyata, gambar, dan gerakan atau gesture. 5. Menekankan kemampuan lisan terlebih dahulu. 6. Materi diberikan secara bertahap. 7. Pengucapan dan tata bahasa diajarkan dalam konteks nyata. 8. Kosakata dipilih berdasarkan kebutuhan sehari-hari. Kelebihan metode Berlitz adalah pelajar bisa mempelajari bahasa asing dengan secara cepat melalui pendengaran dan percakapan langsung. Kita lanjut ke metode ARMY atau yang biasa dikenal dengan Army Specialized Training Program. Nah, apa sih metode ARMY itu? Metode ARMY method lahir pada masa Perang Dunia yang Kedua. Saat itu, Angkatan Darat Amerika Serikat membutuhkan banyak tentara yang bisa berkomunikasi dalam berbagai bahasa asing, seperti Jepang, Jerman, Prancis, dan lain-lain, untuk keperluan strategi militer dan diplomasi. Untuk itu, dibuatlah program pendidikan intensif bernama Army Specialized Training Program pada tahun 1943 dan 1944. Program ini mengajarkan lebih dari 20 bahasa asing dengan tujuan agar peserta bisa berbicara fasih dalam waktu singkat. Tujuan Army Method adalah agar siswa fasih berbicara dengan pengucapan yang benar seperti penutur asli dan agar siswa mampu memahami percakapan lisan dengan baik. Ciri-ciri atau langkah pembelajaran Army Method adalah 1. Fokus pada pengucapan atau hatsuon. 2. Belajar secara intensif dalam waktu singkat. 3. Jumlah siswa sedikit, maksimal 10 orang. 4. Dibimbing oleh penutur asli atau informant. 5. Menggunakan rekaman suara untuk latihan mandiri. 6. Keseimbangan antara penjelasan tata bahasa dan latihan lisan. Dan yang terakhir ada latihan di luar kelas secara alami. Kelebihan metode ARMY adalah 1. Sangat efektif untuk melatih kemampuan berbicara dan mendengarkan dalam waktu cepat. Yang kedua, membuat pembelajar terbiasa menggunakan bahasa target dalam kehidupan sehari-hari. Dan kekurangan metode ARMY adalah 1. Sulit diterapkan di lembaga umum karena membutuhkan waktu belajar yang sangat intensif, jumlah siswa harus sedikit, dan memerlukan penutur asli serta peralatan rekaman. Yang kedua adalah kurang cocok untuk melatih kemampuan membaca dan menulis. Kita lanjut lagi teman-teman ke Community Language Learning atau CLL atau Counseling Learning Method. Nah, metode ini tuh dikembangkan oleh Charles A. Curran, seorang ahli pendidikan asal Amerika Serikat. Ia menganggap bahwa belajar bahasa asing itu mirip seperti proses konseling, di mana guru berperan sebagai penasihat atau counselor dan murid sebagai klien yang dibimbing. Tujuan utama dari Community Language Learning adalah membuat siswa belajar bahasa asing dengan rasa aman dan nyaman. Kedua, membentuk suasana kerjasama dan saling mendukung antar siswa atau community. Terus ketiga, secara bertahap, siswa menjadi lebih mandiri dalam menggunakan bahasa asing. Dalam cara belajar CLL pun ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah pertama itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, perekaman percakapan. 1. Siswa ingin mengatakan sesuatu kepada temannya tapi masih menggunakan bahasa ibu. Kedua, guru yang berdiri di belakang siswa akan menerjemahkan kalimat itu ke dalam bahasa asing. 3. Siswa lalu mengulangi kalimat dalam bahasa asing sesuai ucapan guru. 4. Percakapan dilanjutkan dengan cara yang sama hingga siswa mulai berani berbicara sendiri tanpa bantuan guru. 5. Pada akhirnya, guru hanya memberi koreksi kecil. Lalu di tahap yang kedua ada memutar rekaman. Setelah sesi percakapan selesai, seluruh rekaman akan diputar kembali agar siswa dapat mendengar dan menilai kemampuan mereka sendiri. Lalu di tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir ada analisis percakapan. Rekaman tadi diputar ulang kalimat demi kalimat, dan guru dan siswa menganalisis setiap kalimat untuk memahami arti, struktur, dan pengucapannya.
Metode CLL ini pun pasti mempunyai kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tidak menegangkan. Yang selanjutnya ada siswa aktif berbicara dan berinteraksi. Lalu ada meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir ada belajar berbicara itu sangat cocok secara conversational. Kekurangannya pun pasti ada, teman-teman. Di sini, guru harus sangat terampil dalam menerjemahkan dan membimbing siswa dengan cara halus seperti konselor. Yang kedua, sulit diterapkan jika jumlah siswa banyak atau waktu belajar terbatas. Yang ketiga, tidak cocok untuk pemula yang benar-benar belum punya dasar sama sekali. Demikianlah pemaparan kami dari kelompok 8 mengenai metode pembelajaran untuk pembelajaran bahasa asing. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih teman-teman semuanya.